Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam alaika wal ali aya khairal ana. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah. Anzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil alim. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musli'in bil wahidiyati li rabbil alam. Ya Rabbana ghafir ya sirif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Hadratul Mukarram Bahyai Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirah wa radiyallahu anhu. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirah wa radiyallahu anhu. Yang kami hormati Bapak Ibu personil perjuangan Wahidiyah baik tingkat pusat, provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara, kecamatan-kecamatan hingga imam-imam jamaah yang hadir, juga dari beberapa kabupaten-kabupaten di sekitar Jepara yang hadir, yang kami hormati. Para Bapak Ibu pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri yang hadir, khususnya Bapak-Bapak Forkopimcam Kecamatan Pakis Aji, wabil khusus Bapak Camat, Bapak Arif Budiman yang kami hormati. Yang kami hormati para Bapak Ibu alim ulama, para tokoh masyarakat, sesepuh, tokoh pemuda di Kecamatan Pakis Aji khususnya Desa Lebak yang kami hormati. Para hadirin hadirat peserta musyahadah Rubu Usanah Kabupaten Jepara yang hadir secara langsung, baik yang hadir secara langsung lapangan Desa Lebak ini atau yang mengikuti dari mana saja berada yang berbahagia. Panitia pelaksana wabil khusus protokol yang kami taati. Puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita panjatkan karena atas limpahan taufik dan hidayahnya kita pada malam hari ini diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir ke acara malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kendala apapun. Untuk itu mari rasa syukur kita ini kita wujudkan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa terlimpah ruah
kepangkuan baginda agung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtab min awalihi ila akhirih, khususan khasah beliau khusi hada zaman radhiyallahu anhu. Dengan harapan semoga beliau-beliau tersebut, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusi hada zaman radhiyallahu anhu, benar-benar memberikan syafaat, tarbiyah, naudhurah barokah kepada kita bersama. Wabil khusus jangkungan doa restu dari beliau Bahyai dan Kanjeng Rohman, sehingga acara musyahadah rubu usanah pada malam hari ini benar-benar diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuahkan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Para bapak ibu, para hadirin hadirat sekalian, pada malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan musyahadah rubu usanah sebagai salah satu tuntunan dari beliau Mbah Yai qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu bagi para pengamal wahidiyah di dalam mengamalkan sholawatul wahidiyah. Tadi sudah disebutkan rubu usanah ini merupakan pengamalan sholawat wahidiyah bagi para pengamal wahidiyah dalam satu kabupaten 3 bulan sekali. Yang pada malam hari ini kita bersama-sama Kabupaten Jepara berlokasi di Kecamatan Pakesaji. Maka dari itu para hadirin itu khususnya para pengamal wahidiyah, apakah kita sudah betul-betul tepat, sudah betul-betul menata niat kita di dalam kita hadir dan mengikuti mujahadah pada malam hari ini? Karena niat yang kita niatkan ini merupakan refleksi dari tujuan kita datang di dalam acara mujahadah rubu usanah ini. Jika tujuan kita datang dalam acara ini hanya untuk bertemu dengan teman, maka mungkin di hati kita niat dari rumah ingin berjumpa dengan teman dan berbincang-bincang tentang hal-hal di dalam kehidupan. Jika tujuan kita datang dari rumah adalah untuk mencari uang, datang di majelis ini, maka mungkin niat kita adalah untuk mencari uang. Maka niat ini merupakan refleksi daripada tujuan kita. Maka para hadirin hadirat, jika memang demikian, mari kita introspeksi diri. Apakah tujuan hidup kita? Karena jika kita belum memahami dari tujuan hidup kita, maka kita akan tidak bisa menerapkan niat yang tepat di dalam hati kita. Kita sebagai umat Islam di dalam memahami apa tujuan hidup kita, tentunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya adalah supaya beribadah kepada Allah. Maka dengan dawuh ini pahamlah kita menjadi panduan atau pedoman kita di dalam tujuan kehidupan kita, yakni adalah beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, seharusnya seluruhnya kita dedikasikan untuk beribadah kepada Allah. Jika kita masih hidup, kita masih bernafas, kemudian kita tidak beribadah kepada Allah, maka kita tidak sesuai dengan tujuan dari hidup kita. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin kita hidup
kita bernafas 24 jam. Di dalam 24 jam ini kita senantiasa beribadah kepada Allah. Apakah mungkin? Jika kita memahami ibadah dalam artian sempit, yakni ibadah-ibadah amaliyah seperti sholat, puasa, bersedekah dan lain sebagainya, ya memang sulit. Kita sholat sehari 5 waktu saja, terkadang masih mengeluh. Kita berpuasa, puasa Ramadan 30 hari, puasa Senin Kamis mungkin, puasa Daud dan lain sebagainya, kita masih banyak mengeluh. Tetapi di lain sisi, kita diperintahkan untuk 24 jam selama kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah. Inilah para hadirin hadirat, apa yang diperjuangkan di dalam perjuangan wahidiyah. Yakni untuk mengajak umat masyarakat berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam kehidupannya 24 jam beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah kembali kepada niat yang ada di dalam hati kita. Di dalam wahidiyah ini ada lillah billah, lir rasul bi rasul, serta lil ghas bil ghas. Lillah adalah meniatkan segala aktivitas kehidupan kita semata-mata adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa, sedekah, mengaji dan lain sebagainya, thalabul ilmi, kita taat kepada orang tua, semua kita niati karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke ladang, ke sawah, orang Jepara bekerja sambil mebel, mengerjakan mebel sambil niat mencari nafkah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita bisa meniati segala aktivitas kita yang tidak dilarang oleh Allah dengan niat lillahi ta'ala, maka ini satu pintu bagi kita untuk melaksanakan ibadah 24 jam. Karena apa-apa yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bernilaikan ibadah indallah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mari para hadirin hadirat, khususnya pengamal wahidiyah, apakah ini tadi kita sudah betul-betul niat hati kita datang mujahadah rubusanah lillahi ta'ala, niat derek tuntunannya beliau Mbah Yai, Kanjeng Romo Yai, ataukah kita masih di dalam hati kita tercampur tujuan-tujuan lain selain untuk mengabdikan diri kepada Allah. Al-Fatihah. Para hadirin hadirin. Maka salah satu rahasia di dalam kita menerapkan ajaran lillah adalah kita harus bersih hati kita dari nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga semuanya adalah lillahi ta'ala, bukan lin nafsi. Maka harus bersih di dalam melakukan aktivitas ibadah dan lain sebagainya. Kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas artinya bersih dari kotoran-kotoran hati, dari tujuan-tujuan nafsu selain untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ikhlas ini sering didawuhkan oleh beliau Kanjeng Romo, ada 3. Ikhlasul abidin, ikhlasul muhibbin, serta ikhlasul arifin. Ikhlasul abidin adalah ikhlasnya orang-orang para pengabdi, orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Atau biasa dicontohkan oleh beliau Kanjeng Romo, ikhlasnya orang-orang pekerja, di mana para pekerja ini biasanya mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh mandor atau juragannya kepada dia, ini karena dia melihat adanya janji-janji upah yang akan diberikan di kemudian hari. Maka dia di dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaannya ini karena masih mengharapkan imbalan atau upah dari yang memerintahkannya. Maka dalam hal ini ketika kita beribadah kepada Allah,
Ketika kita beribadah masih melihat janji atau imbalan-imbalan yang dijanjikan Allah. Barang siapa beribadah, barang siapa sholat, melaksanakan perintah-perintah Allah, ia akan mendapatkan surga dan terhindar dari neraka. Maka jika ketika kita beribadah masih hal-hal demikian yang kita lihat dan kita lirik, bahkan kita harapkan, maka ini tandanya kita masih dalam makom ikhlasul abidin, atau ikhlasnya orang-orang yang mengabdi karena mengharapkan balasan atau upah-upah. Yang biasanya balasan atau upah-upah ini yang menyenangkan sesuai dengan keinginan nafsunya. Meningkat lagi setelah ikhlasul abidin menjadi ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin adalah ikhlasnya orang-orang yang mencintai terhadap yang memerintahkannya dan mencintai terhadap apa yang dikerjakannya. Maka para ikhlasul muhibbin ini biasanya tidak begitu mempedulikan upah-upah yang akan diberikan oleh juragannya. Upah-upah yang akan diberikan oleh yang memerintahkannya. Karena apa? Karena ia menjalani aktivitas atau pekerjaannya betul-betul karena mencintai siapa yang memerintahkan dia. Seperti seseorang yang sedang kasmaran atau jatuh cinta, maka ketika kekasihnya meminta sesuatu, ia bergegas akan menjalankannya dengan harapan ia mendapatkan rasa cinta dari seseorang yang dicintai. Maka biasanya ia tidak mempedulikan apakah ia nanti setelah melakukan pekerjaan ini akan mendapatkan imbalan-imbalan tertentu atau tidak. Dirinya telah terbawa oleh rasa cinta yang membara di dalam hatinya. Demikian pula seseorang ketika beribadah kepada Allah, ia beribadah karena rasa mahabbah kepada Allah, sehingga ia tidak begitu melirik, tidak melihat terhadap upah-upah, balasan-balasan Allah yang dijanjikan. Ia beribadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ini tidak kepikiran apa itu mengharapkan surga atau itu menjauh dari neraka. Tetapi rasa cintanya kepada Tuhannya yang menggerakkan ia untuk melakukan segala perintah dan menjauhi larangannya. Setelah ikhlasul abidin, ikhlasul muhibbin meningkat lagi menjadi ikhlasul arifin. Ikhlasul arifin inilah ikhlasnya orang-orang yang bilah, orang-orang yang telah ma'rifat kepada Allah, sehingga ketika ia melaksanakan perintah-perintah Allah, amal-amal ibadah kepada Allah, ia tidak lagi mengharap apa itu imbalan, apa itu takut akan neraka. Ia juga tidak lagi merasa bahwasanya ia bisa mencintai, bahwasanya ia bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, tetapi dirinya telah lebur kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Para hadirin hadirat, ketika seseorang telah merasakan ikhlasul arifin, telah merasakan makrifat kepada Allah, inilah puncak dari segala kenikmatan di dalam kehidupan. Yakni ketika ia telah bisa bersama-sama dengan Tuhannya. Bukan bersama-sama secara fisik, tetapi secara kesadaran kepada Allah itu sendiri. Maka jika kita secara awam memahami gambaran-gambaran surga, digambarkan surga adalah tempat yang indah, tempat yang nikmat, di mana dalam berbagai cerita digambarkan sungai-sungai mengalir susu, buah-buah tinggal memetik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi jika kita tidak bisa bersama-sama dengan pemilik surga itu sendiri, maka sejatinya kita belum mendapatkan surga yang hakiki.
Karena surga yang hakiki adalah ketika kita bisa bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Seperti ketika misalkan kita berkunjung kepada teman kita, kemudian kita dijamu oleh teman kita, ditempatkan di sebuah ruang tamu yang indah, yang mewah dan megah, dengan segala macam sajian yang disuguhkan. Tetapi kita ditinggal sendirian, tidak ditemui oleh pemilik rumah tersebut yang ingin kita jumpai. Maka rasa nikmat dari sajian-sajian dan suguhan-suguhan ini terasa hampa. Tetapi sebaliknya, ketika kita bertamu kepada seseorang teman yang ingin kita jumpai, kemudian kita diajak bertemu, katakanlah di ruang belakang yang pencahayaannya tidak terlalu terang, bahkan mungkin banyak serangga yang mengganggu, tetapi kita bisa bercerita, bertemu semalam suntuk, membicarakan hal-hal yang menyenangkan. Inilah tujuan kita tercapai. Maka seorang salikin yang sedang dalam perjalanan menuju Tuhannya, apapun makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, ini tidak akan bisa mengganggu fokusnya kepada Allah. Dia tidak melihat apa itu keindahan-keindahan makhluk, tetapi yang ia harapkan hanya semata-mata dekat kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, semua ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari, bukan sesuatu yang bisa diraih dengan usaha-usaha kita sendiri. Kalau ini ilmu ilmiah, kita bisa belajar di sekolah-sekolah, di universitas, sehingga dengan kurikulum yang kita jalani dalam kurun waktu tertentu kita mendapatkan ilmu-ilmu akademis yang bisa kita kuasai. Tetapi jika ini adalah tentang rasa, maka sejauh apapun kita belajar, selama apapun kita belajar, jika Allah tidak memberikan ilmu hakiki di dalam hati kita, kita tidak akan merasakan apa itu nikmatnya sadar kepada Allah. Seperti seseorang yang bercerita tentang manisnya teh. Ketika seorang bercerita tentang apa itu manisnya teh, tetapi yang diajak cerita tidak diberi atau disuguhkan teh, maka ia tidak akan merasa nikmat atau manisnya teh. Walaupun dicerita bahwasanya teh ini diambil dari perkebunan teh, kemudian dengan proses tertentu teh tersebut diseduh di sebuah cangkir, kemudian dimasukkan gula secukupnya, maka ia tidak akan terasa di lidahnya nikmatnya teh. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang datang langsung disuguhi teh, tidak perlu banyak cerita, teh tersebut langsung diminum, maka ia akan merasakan nikmatnya teh. Ini jugalah yang kita sebagai pengamal wahidiyah harus kita perhatikan. Jangan sampai kita terjebak pada cerita-cerita ilmiah tentang apa itu makrifat, tentang apa itu sadar kepada Allah, tetapi mari kita menggali batiniah kita dengan mujadah agar supaya Allah memberikan hidayahnya, sehingga diangkatlah kesadaran kita. Karena semua ini adalah karena hidayah dari Allah. Jika bukan karena hidayah, kita tidak mungkin merasakan iman makrifat kepada Allah. Dan hidayah adalah murni pemberian dari Allah, bukan sesuatu yang bisa kita cari. Tetapi didawuhkan al-mujahadah miftahul hidayah, bahwasanya mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan menjalankan perintah Allah, ini merupakan satu kunci untuk mendapatkan hidayah Allah. Maka para hadirin hadirat, khususnya pengamal wahidiyah, bagaimana kita sebagai pengamal wahidiyah selama ini di dalam berjuang, di dalam bermujahadah? Apakah sudah kita menerapkan dawuh-dawuh Mbah Yai, mujahadah yaumiyah, mujahadah usbu'iyah,
mujahadah syahriyah, rubu'us sanah, nisfus sanah, hingga mujahadah kubro. Ataukah kita masih malas, masih gelonjong, kita malas untuk penyiaran, kita malas untuk riyadhah, tetapi hati kita selalu menuntut untuk meningkat kesadaran kepada Allah. Maka ini harus kita introspeksi diri. Tidak heran kita sudah mengamalkan sholawat wahidiyah, kenal wahidiyah bertahun-tahun, tetapi hati kita masih sulit ingat kepada Allah. Tidak heran kita sudah sering pergi ke Kedunglo, mengikuti mujahadah kubro, mengikuti acara-acara yang secara langsung dihadiri oleh beliau Kanjeng Rama. Tetapi hati kita masih sulit ingat kepada Allah, sulit ingat kepada beliau Rasulullah SAW. Bahkan sulit untuk menyadari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat. Ini semua tanda bahwasanya kita di dalam mujahadah perlu meningkatkan adab-adab kita dan niat kita di dalam mujahadah-mujahadah kita. Namun para hadirin hadirat, apapun keadaan kita sedang dalam keadaan yang sulit, baik sulit secara lahiriah, utamanya sulit secara batiniah. Sulit secara lahiriah, mungkin di antara kita hari ini, saat ini, oleh Allah ditempatkan pada tempat-tempat yang tidak nyaman. Ekonomi kita kurang baik, kesehatan kita kurang baik, lingkungan tempat tinggal kita kurang baik, sehingga secara manusiawi kita mengeluh terus kepada Allah karena keadaan-keadaan yang ditempatkan diri kita oleh Allah. Sehingga karena keluhan-keluhan tersebut kita tidak khusyuk di dalam sholat, kita tidak khusyuk di dalam bermujahadah. Ataupun juga kita ditempatkan oleh Allah dalam keadaan-keadaan batiniah yang belum sesuai dengan harapan kita. Kita masih saja sulit ingat kepada Allah. Kita masih saja sulit ingat kepada beliau Kanjeng Nabi. Kita masih saja sulit untuk menyesali kesalahan dan dosa-dosa kita. Tetapi apapun keadaan kita, kita harus terus berusaha husnudzon, menerima apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah terhadap diri kita, tanpa banyak mengeluh. Karena apa? Karena kunci atau yang menjadikan kita dekat kepada Allah itu bukan ibadah-ibadah kita, tetapi itu adalah iradah, kehendak dari Allah itu sendiri. Para hadirin hadirat, untuk itulah perjuangan wahidiyah, beliau Mbah Yai Majid, beliau Kanjeng Romo dengan sabar membimbing kita, mengajari kita, mengingatkan kita untuk senantiasa melatih lillah billah, lil rasul bi rasul, serta lil ghos bil ghos. Beliau dengan telaten mengulang-ulangi dawuh-dawuh beliau. Maka di wahidiyah yang dibahas tentang lillah billah, li rasul itu dan itu saja. Karena apa? Karena diulang-ulangi saja sulit untuk diterapkan, apalagi jarang diulang-ulangi. Para hadirin hadirat, kita di dalam menerapkan lillah billah, lir rasul bi rasul, lil ghos bil ghos, ini jika bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jika bukan karena syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sulit untuk menerapkan. Walaupun kita hafal teori-teori dan dalil-dalilnya. Buktinya kita sudah merasakan sendiri. Buktinya kita sering mendengar apa itu lillah billah, dalil-dalilnya. Apa itu lir rasul bi rasul, tetapi buktinya kita sulit untuk menerapkan. Maka para hadirin hadirat, mari kita berusaha menggali batiniah, mujahadah lebih khusyuk, lebih serius, lebih bersungguh-sungguh, dibarengi dengan riyadhah, memohon kepada Allah supaya kita ditingkatkan kesadaran kita sehingga kita mudah ingat kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, mari kita terapkan apa itu lillah billah, kita terapkan apa itu lir rasul bi rasul serta lil ghos bil ghos. Mari kita bermujahadah, kita berdebe-debe kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, kita terapkan. Apakah betul kita mudah ingat kepada Allah atau sulit untuk ingat kepada Allah?
Jika kita sulit untuk mengingat Allah, mari kita mengingat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mengingat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga masih sulit, kita mohon pertolongan dari beliau Ghazi hadzal zaman untuk menyuwankan kita kepada Allah wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat, jika mengingat mohon pertolongan kepada beliau Ghazi hadzal zaman saja juga masih sulit, maka satu-satunya jalan kita gandol ngelesot, gelandol jubahnya beliau Kanjeng Rama untuk disowankan kepada beliau Mbah Yai. Mohon supaya diri kita, pribadi kita, keluarga kita diberi istiqomah di dalam perjuangan Wahidiyah bersama dengan keluarga kita dan anak turun kita. Para hadirin, mari kita bayangkan dosa-dosa kita yang segunung anakan. Para hadirin, kita mohon ampunan atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita cangking keluarga kita, anak-anak kita. Kita sowankan juga ayah ibu kita, orang tua kita, mbah-mbah kita yang sudah meninggal. Kita mohonkan syafaat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tata adab lahiriah, terutama batinah. Para hadirin hadirat, jangan sampai ketika beliau miyos, keadaan kita, adab kita masih berantakan. Para hadirin hadirat, mari Al-Fatihah.